puisi cinta kita, dan kenyataan sosial yang sakit. Kita adalah batu panas, sayang. Tahukah kau batu panas itu? Itu ibarat kain yang kering, yang tergeletak di sebuah sudut yang tak penting bagi siapapun. Jika terkena tetesan air, tetesan itu tak menggenang. Tetesan itu terserap dengan sangat cepat, masuk ke dalam kain atau batu. Kain dan batu itu adalah pikiran kita, sayang, yang dipaksa menikmati suguhan kenyataan sosial kita yang sakit. Sayang, tahukah kau kenyataan sosial yang sakit itu? Itu adalah apa yang kita simak setiap detak jam dinding saat bergerak. Dia adalah segala hal ingkar sosial, kemiskinan, kesakitan massal, pendidikan yang dungu, dan pemuda-pemudi seperti kita tak memiliki kesempatan memberi arti pada bangsa kita, Indonesia, bekerja. Dan sejuta genangan-genangan air mata yang tiada pernah terserap dan terdengar di ruang mewah kursi kekuasaan. Menonton televisi seperti bercermin pada derita sendiri. Mendengarkan orasi politik seperti ejekan-ejekan yang menusuk jantung sendiri. Mereka bilang Indonesia kaya raya, utang luar negeri kita tiada tara. Indonesia kaya raya, sebarisan perempuan baru saja bersalin tak bisa keluar meninggalkan rumah sakit karena tidak memiliki uang tambahan pembelian obat dan sewa bangsal sialan. Berjalan-jalan di sepanjang lorong pasar, kita diperhadapkan dengan peminta-minta yang menengadahkan tangan, sampah-sampah busuk, liter-liter yang curang, dan timbangan-timbangan kekurangan berat, daging-daging busuk berformalin dipaksa masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Menulis dan membaca ini semua seolah tiada habisnya. Sekarat mata dan telinga kita menjadi penyaksi. Kita adalah batu panas, sayang. Tahukah kau batu yang panas itu? Dia mengandung panas pastinya. Dengan panas itulah kita tak bisa menyimpannya dengan melekatkan pada bagian tubuh kita. Kulit akan melepuh. Batu panas itu seperti rindu, sayang. Jika terlalu lama terpendam panasnya, batu itu akan pecah menjadi debu. Seperti hati kita, jika dia terlalu lama dihempas rindu, dia akan memanas, menggelora, dan akan menghadirkan amuk badai di dalam kesadaran. Butuh tetesan-tetesan air yang akan menunda kepecahannya. Butuh tetesan-tetesan air untuk tetap membuatnya tetap menjadi hangat. Kehangatan itu lah salah satu tujuan kita di dalam lingkaran cinta ini, sayang. Malam-malam yang sunyi dan mencekam mengajarkan kita pada kisah hidup Helen Keller. Dari kesunyian yang mencekam, dia belajar mengenal dunia dan menebarkan cinta. Dari kesadaran J.J. Rousseau tentang sosialitasnya yang mengajarkan kita tentang hidup yang berjuang memerdekakan bangsanya yang sakit dan menjadi budak di zamannya. Malam-malam sunyi yang mencekam membuat kita mengenang tertangkapnya seorang komunis muda Semaun oleh Belanda karena menyerukan kesadaran dan perlawanan di zaman keterjajahan. Penangkapan pejual sosial itu yang mengobarkan seruan-seruan pemubukan massal di zamannya. Malam-malam yang sunyi dan mencekam melemparkan ingatan kita tentang Maipa Deapati dan Datuk Museng yang sehidup semati. Malam yang begini pula mengajarkan kita tentang kisah Hak Dara dan Tengku Rumah Tata yang terpisah di ujung Badik demi harga dirinya di tanah Mandar. Kita pernah memiliki kisah Hariman Siregar yang belakangan ditantang oleh Ehma Ainun Najib kembali turun ke jalan menyerukan revolusi. Kita pernah memiliki Amuk Denteng dan Tirani
yang disebarkan dari hari demonstrasi oleh Taufik Ismail yang kini telah tua. Sayang, sosial kita sedang sakit. Orang-orang dibayar uang dan sekotak makanan, juga air kemasan, untuk beramai-ramai ke lapangan terbuka, mendengarkan pidato-pidato tanpa filosofi, pidato-pidato yang tak memiliki puisi, pidato-pidato yang tidak memiliki angka-angka pasti. Mereka tak pernah belajar pada kehidupan Buya Hamka dan Soekarno tentang pidato yang teduh dan nyala. Entah sampai kapan ini akan selesai. Sayang, kita tiba di sini pada sebongkah batu yang panas. Sebongkah batu itu kita beri nama cinta. Dalam situasi sosial kita yang sakit, kita membaca saja yang tertulis di ruang-ruang sosial itu membuat kita kehilangan gairah. Saja yang tertulis sebagai tanpa harapan dan keinginan. Film-film porno menjadi pelajaran yang paling ujung dari pertempuran perasaannya. Kalimat-kalimat filsafat bersatu dalam tubuh psikopat. Sajak dan filsafat kehilangan tubuhnya, terjebak pada seks pada ujungnya. Begitu rumit memilah kalimat-kalimat filsafat dan sajak serta rayuan mengadu kelamin dengan paksa. Semua masih tumbuh. Akhirnya seni kehilangan kemanusiaan dan kebijaksanaan. Sayang, itulah mereka. Mungkin juga kita. Tapi cinta kita adalah kisah dalam perjalanan yang mencari bentuk. Sambil membuka-buka semua kisah sejarah cinta yang ada, kita membuka helai buku sejarah cinta dan ketulusan. Kita membuka helai buku sejarah cinta dengan ketulusan jiwa. Semua halaman sejarah cinta dan kesejatian, kesetiaan dan kesadaran akan semua kisah sampirannya. Dalam perjalanan ini, waktu kita tak banyak, tapi kita tak boleh egois pada semesta dengan tak menghiraukannya. Sebab bumi ini bukan milik kita berdua dan hanya mengandung kisah cinta kita saja. Ada kisah-kisah sosial lain yang menunggu kita. Sambil saling rindu, saling memeluk mesra dari jalak paling jauhnya cinta. Batu yang panas itu kita raih, kita lempari penjahat-penjahat sosial itu sambil berseru, "Wahai dunia, aku menangisi kenyataan sosialku. Tapi air mata ini aku tumpahkan bukan hanya untuk kenyataan itu. Sebab dunia bukan hanya tentang kemiskinan, derita dan pidato politik. Aku menumpahkan air mataku ini sebab rindu pada kekasihku. Rindu itu tak tertahankan lagi. Aku ingin bertemu dengannya kapan saja, di mana saja. Lalu kami ingin menyepi, menyalakan televisi dengan suara gaduh. Tapi kami tidak sedang menonton, tergeletak di sebuah sudut tak penting bagi siapapun. Bulukumba 17 Juni 2014, saya Andika Dalmananta.